pemirsa Inframe, happy weekend dan saatnya menyaksikan channel kesayangan masyarakat Jember yaitu Jember 1 TV. Pemirsa, sebagai pria yang hidup di alam kosmopolitan, pergi bercukur sudah menjadi ritual yang kerap dilakukan. Tak hanya sekedar merapikan rambut, kesadaran akan menjaga penampilan menjadi hal yang wajib diperhatikan. Ya, kehidupan kota yang kontemporer membuat gaya hidup menjadi hal yang tak bisa dihindari, termasuk gaya hidup soal rambut. Inilah yang membuat usaha barbershop tumbuh berkembang sedemikian rupa di kota Jember pada tahun-tahun belakangan. Salah satunya adalah barbershop yang bernama Barber Box. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di kawasan Jalan Sultan Agung Jember. Dalam liputan kali ini saya ajak Anda untuk bertemu dengan seorang pemuda yang berbisnis di bidang barbershop. Pemirsa, inilah Inframe, informatif, inspiratif. Bersama saya, Prima Ervantari. Barbershop yang satu ini berada di Jalan Sultan Agung Jember. Pemilik sekaligus manajernya bernama Muhammad Farizal Ali atau yang akrab disapa Rizal. Ia mulai menekuni usaha barbershop ini pada bulan Agustus lalu. Buka mulai pukul 10 pagi hingga 20 malam, gerai pangkas rambut Barber Box miliknya ini selalu ramai dengan para customer yang ingin menata gaya rambut sesuai dengan style yang diinginkan. Nah pemirsa, berhubung di Barber Box kali ini khusus untuk laki-laki, namun Anda tidak perlu khawatir karena saya sudah menyediakan talent atau model yang bisa Anda lihat nanti perubahannya seperti apa. Ini dia, Mas Rudi. Tidak hanya merawat sekaligus menata mahkota kepala sesuai keinginan konsumen dengan beragam gaya kontemporer saja ya. Di sini juga tersedia beberapa signature lain seperti Barber Box Package, Junior Cut, Coloring, Primbat, dan lain sebagainya. Menurut manajer Barber Box, Rizal mengatakan walaupun baru dibuka di masa pandemi, ia selalu berusaha memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada customer yang datang, terutama terkait protokol kesehatan yang diberlakukan. Jadi pemirsa, sembari kita menunggu proses makeover selesai dari Mas Rudi, kita akan ngobrol langsung bersama manajer dari Barber Box. Mas, tadi saya waktu masuk sini langsung beda atmosfernya. Langsung adem gitu ya, langsung adem. Wah, tempatnya mewah sekali. Mungkin bisa dijelasin Mas konsep dari Barber Box yang ada di Jalan Sultan Agung ini apa? Kita terutama untuk konsepnya itu membuat customer masuk ke sini nyaman, terus tenang, yang pasti kebersihan. Jadi lantai apa semuanya terjaga lah seperti itu. Apalagi sekarang kan kondisi pandemi ini, kita menjaga apa ya, dari wabah penyakit atau apa, kita rutin seperti desinfektan seperti itu. Pada intinya ruangan ini dikatakan steril lah. Steril ya Mas, untuk para pengunjung yang datang ke sini. Oke. Untuk konsepnya sendiri kita ini sudah dari pusat Mbak. Karena kan Barber Box sendiri cenderung warna seperti ini dan hitam. Seperti ini. Elegan sekali ya Mas. Nah, kita setiap kursi ada TV satu-satu. Seperti itu. Seperti halnya kayak model potongan rambut itu Mas, kayak yang sekarang lagi di Mas Rudi ini model apa nih Mas? Kalau untuk jenis model Mbak ya, kita tergantung dari customer. Kadang customer, oh saya mintanya seperti ini, oh saya seperti ini. Karena ada juga, Mas datang nih customer, Mas saya rambutnya seperti ini, gimana baiknya? Sejak kapan sih Barber Box ini ada di Jember Mas? Dan sejak kapan juga Mas Rizal ini menekuni bisnis seperti ini ya? Di bulan Agustus tanggal 17 kita soft opening. Soft opening. Soft opening.
di tanggal 4 bulan September kita grand openingnya seperti itu. Terus apa sih Mas yang memotivasi Mas Rizal untuk berbisnis barber shop kali ini Mas? Kalau saya sih apa ya, pengen tampil beda dari segi barber. Kita setelkan dengan style mereka masing-masing, entah ada yang pakai topi, ada yang begini seperti itu. Berarti jadi para barber yang ada di sini sudah memenuhi standar operasional ya Mas ya? Operasional barber box, dalam arti nggak sembarang apa ya, nggak mau masuk terima langsung kerja nggak. Nah Mas, kalau signature sendiri atau mungkin servis yang ada di barber box ini apa Mas? Apa aja? Untuk yang pertama kita ada barber box package. Barber box package? Itu yang untuk servisnya itu mulai dari keramas, terus potong rambut, keramas, towel, ada massage, ada air singing, seperti itu. Terus yang kedua kita ada junior cut. Junior cut itu? Junior cut itu perbedaan antara anak kecil di bawah umur 5 tahun sama dewasa itu beda. Oh iya. Kita ada coloring. Coloring. Kita ada coloring standar, ada coloring fashion. Fashion itu untuk warna-warna terserah permintaan customer. Kalau yang coloring standar mungkin hitam kayak atau putih seperti itu. Dan Terus yang keempat lainnya? krimbat. 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 Wow, ada sendiri ya krimbat khusus Krimbat. cowok ya Mas Cowok. ya? Pada intinya kita bisa membuat customer itu puas. Wah. Nah, kalau untuk biaya atau harga gimana tuh Mas? Kalau untuk harga sih kita standar sih. Menurut saya standar untuk barber box Jember. Kita barber box package itu harga 65. Untuk servisnya itu potong, keramas, towel, massage, sama air singing. Ini tuh apa tuh Mas? Yang dibakar-bakar pakai api itu. Itu kayaknya Ya. yang sekarang lagi booming ya. Nah, Mas, ini kan menurut saya sangat jarang sekali ya orang seperti sosok orang seperti Mas Rizal ini, bahwasanya dalam membuka usaha itu tidak harus mempunyai skill di bidang tersebut gitu kan. Nah, mungkin apa yang bisa dibagikan kepada para pemirsa agar motivasi juga tentunya itu bisa dikembangkan lagi dari seseorang tersebut. Jadi hal baru itu menurut saya lebih menantang. Jadi di mana saya belum tahu dunia itu, ketika saya ada keinginan untuk belajar, pasti bisa. Sementara itu, salah satu pengunjung atau customer mengaku puas dan nyaman dengan pelayanan yang ada di barber box ini. Nah pemirsa, ini dia Mas Rudi udah selesai di makeover. Gimana Mas? Makin cakep aja nih kayaknya. Benar. Gimana tadi rasanya waktu? Saya puas banget. Puas banget. Pelayanannya super. Mega bintang banget. Mega. Mega Tadi bintang tuh banget. apa nyobain apa yang pakai api tuh gimana Mas? Rasanya Mas? Kita rasanya nggak ada rasa sih, kayak anak aja sih rasanya. Hangat gitu ya? Hangat aja sih, nggak panas sama sekali. Untungnya nggak sampai terbakar ya. Bener. Karena barbernya tuh udah profesional Profesional, gitu bener. ya. Baik. Nah ini rencananya habis ini mau kemana nih Mas? Kita biasanya ngopi sih kalau Ngopi. sore. Oke. Bener. Oke deh kalau gitu. Makasih banyak ya Mas Rudi. Pemirsa, demikian tadi liputan In Frame di Barber Box. Jadi bagi Anda yang ingin mencoba berbagai macam treatment atau mungkin servis yang ditawarkan di Barber Box, Anda langsung saja datang di Jalan Sultan Agung. Eits, jangan salah pilih tempat untuk memotong rambut Anda ya, karena gaya rambut adalah penunjang penampilan diri Anda. Prima Ervantari, Yoyo Puji melaporkan. Nah, gimana pemirsa? Anda tertarik ingin berkunjung ke sana? Jangan lupa ya, tetap terapkan protokol kesehatan. Nah, kalau sudah ganteng kayak gini, saatnya kami akan ajak Anda untuk menjelajahi situs prasejarah yang ada di Desa Kamal. Pemirsa, selain dikenal dengan kota Pandalungan,
Jember juga terkenal dengan kota wisata, mulai dari wisata alam, wisata buatan, wisata kuliner, wisata budaya, dan wisata religi. Sejumlah objek wisata saat ini mulai dibuka kembali pemirsa. Salah satunya adalah wisata Megalitikum Kamal berikut ini. Halo pemirsa setia Jember 1 TV dimanapun Anda berada, kabar gembira untuk kita semua, di mana saat ini Jember sudah ditetapkan menjadi level 1 PPKM darurat. Nah, hal tersebut membuat beberapa tempat wisata yang ada di Jember mulai dibuka lagi atau beroperasi lagi, seperti halnya wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner, dan juga wisata religi. Nah, dalam liputan berikut ini saya ajak Anda untuk berwisata di Megalitikum Kamal. Pemirsa tetap stay tune di liputan kali ini. Pemirsa, selain dibukanya tempat wisata di Kabupaten Jember, saat ini juga angkutan konvensional mulai diberdayakan lagi menjadi angkutan wisata. Nah, salah satunya adalah angkot. Dan sekarang untuk menuju ke wisata Megalitikum Kamal, saya akan menaiki angkot ini, pemirsa. Nah pemirsa, ini dia keseruan para wisatawan yang sedang naik angkot menuju ke destinasi wisata Megalitikum Kamal. Jadi para wisatawan yang menggunakan alat transportasi berupa angkot ini, mereka juga diwajibkan menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya adalah menggunakan masker. Jarak tempuh menuju ke desa prasejarah yaitu Megalitikum Kamal ini sekitar 20 km dari alun-alun Jember. Bagi Anda yang tidak menggunakan kendaraan pribadi, Anda bisa menggunakan moda transportasi berupa angkot atau angkutan umum. Namun, para pengunjung wisata pastinya harus menerapkan protokol kesehatan ya, salah satunya menggunakan masker. Megalitikum Kamal ini berada di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Jember.
Megalitikum ini tersebar di berbagai tempat, mulai dari areal persawahan, rumah warga hingga halaman kantor desa. Sepanjang perjalanan menuju ke destinasi wisata Kamal, kita disuguhkan dengan pemandangan kota Jember dilengkapi dengan nuansa pedesaan yang menyejukkan. Nah pemirsa, sebelum kita sampai di tempat wisata yang pertama yaitu di Kamal, kita transit dulu untuk menikmati welcome drink jamu khas dari warga atau masyarakat Kamal. Kita masuk. Jadi pemirsa, sebelum kita masuk kita dites suhu tubuh kita menggunakan termogan, kemudian diberi seperti ini. Lucu banget kan? Nah pemirsa, ketika Anda mampir di Balai Desa Kamal, Anda dapat melihat salah satu situs yang ada di Desa Kamal yaitu Klanceng. Nah ini merupakan salah satu megalitikum yang ada di Desa Kamal, tepatnya situs Klanceng. Selain itu kita bisa menikmati minuman atau olahan jamu tradisional yang dikelola oleh warga sekitar. Jadi pemirsa, sebelum minum jamu, saya mohon izin untuk lepas masker dulu ya. Wow, ini jamu apa Mbak? Kunyit asem Mbak. Kunyit asem. Agar stamina dan imun kita meningkat, kita harus rajin minum jamu. Segar. Banyak khasiatnya juga ya. Mbak. Makasih ya Mbak. Nah pemirsa, setelah minum jamu kita akan lanjut ke situs selanjutnya. Nah pemirsa, jika yang ada di sekitar saya ini merupakan salah satu megalitikum yang bernama Batu Kenong. Kalau diulas lagi, Batu Kenong merupakan salah satu nama alat musik tradisional, dan ini salah satu peninggalan sejarah kita di Jember. Berbentuk lonjong dan memiliki tonjolan di atasnya, Batu Kenong ini berfungsi sebagai lambang bentuk persembahan kepada arwah nenek moyang dan menjadi alat pemujaan. Para wisatawan yang berkunjung tidak mau melewatkan momen pentingnya untuk bersuah foto di tempat prasejarah ini. Eits, tidak berhenti di situ saja pemirsa, masih ada beberapa situs lain yang wajib Anda tahu.
pemirsa, ini sudah sampai di situs Duplang. Sudah di belakang saya, kita masuk ya, kita naik ke atas. Oke? Nah pemirsa, ini adalah tujuan utama kita berwisata di Megalitikum Kamal, tepatnya ini di situs Duplang. Nah di sini sudah terdapat beberapa macam batu peninggalan sejarah pada zaman dulu. Kita lihat seperti apa sih Megalitikum yang ada di sini. Di tempat ini terdapat berbagai macam jenis batu peninggalan sejarah seperti batu kenong, batu menhir hingga batu dolmen. Batu-batu tersebut berbentuk lonjong dan mempunyai beberapa tonjolan. Batu kenong merupakan lambang bentuk persembahan kepada arwah nenek moyang dan menjadi alat pemujaan. Batu kenong terdiri dari batu kenong tunggal yang berfungsi sebagai tempat pemujaan arwah leluhur. Sementara batu kenong kembar berfungsi sebagai penunjuk dolmen. Menhir adalah tempat perpujaan kepada roh nenek moyang atau orang prasejarah. Sementara batu dolmen merupakan meja batu di mana tiap sisinya ditopang dengan 4-6 batu yang di bawahnya dijadikan kubur batu. Pemirsa, batu-batu yang ada di sini merupakan peninggalan zaman purba yang diperkirakan dibuat sekitar ribuan tahun yang lalu, yang saat ini kondisinya masih terawat dan terjaga dengan baik. Salah satu pengunjung merasa tertarik dengan adanya situs bersejarah ini. Bukan asli orang Jember, tapi begitu lihat adanya ikutan tadi ada pengumuman itu saya ikut mau lihat. Rupanya di Jember ini masih ada yang mungkin sejarah dari dulu yang kita nggak tahu, seperti batu menhir, dolmen ini baru di sini saya melihatnya bagus. Cuman satu prasarananya yang kalau bisa jalan sama kamar mandi memang harus dimajukan, disediakan.
Kalau yang lain saya rasa ya namanya di kampung saya rasa biasa. Oh bagus, saya rasa bagus sekali karena mereka anak-anak sekarang nggak tahu. Sedangkan kita yang udah tua ini nggak tahu, apalagi mereka harus dibawa. Mungkin ada edukasi dari sekolah. Nah, kan sekarang pelajaran PPKN itu apa? Sejarah nggak ada. Mungkin dengan adanya seperti situs-situs seperti ini, mereka lebih tahu asal dari Jember ini dulunya seperti ini, zaman dinasti Hindu, zaman dinasti apa? Sudah sampai sekarang mereka mungkin lebih senang kan sambil belajar sambil berdharma wisata di tempat yang seperti ini. Berbeda halnya dengan Kadis Pariwisata, Deborah Krisnawati, yang menghimbau kepada pengunjung dan siapapun yang datang untuk bisa menjaga benda bersejarah ini. Situs Duplang ini merupakan salah satu diamond atau permata yang tak ternilai harganya, karena tidak semua daerah itu mempunyai situs yang seperti Duplang ini. Di sini ada situs Megalitikum yang menceritakan peradaban Jember pada masa silam. Jadi kalau kita lihat di bawah sana masih ada Sungai Kamal, Sungai Tua. Nah, di situ banyak juga peninggalan-peninggalan dan orang-orang lama itu kan masih tinggalnya di dekat-dekat sungai. Salah satu bentuk atau istilahnya artefak yang ada di sini ada batu kenong. Batu kenongnya pun ada macam-macam. Ada batu kenong yang satu besar sendiri, ada batu kenong yang dua, batu kenong ganda. Batu kenong ini juga disebut batu susu. Batunya khas dan unik. Ada juga yang seperti kita lihat di bawah tadi di tempat Bu Ika, itu adalah batu kenong penunjuk arah dolmen. Jadi bukan penunjuk arah mata angin, tapi dolmen. Di situ bisa dijelaskan di mana letak dolmen. Maka harus in situ. Tidak hanya di tempat ini, tapi tadi di Kelanceng juga ada, kemudian di Kebun Jurang atau di Calong juga ada, terus ada di Kopang, daerah Kupang sana juga ada. Di situ selain batu kenong ada menhir, ada sarkofagus, ada batu lumpang, juga ada apa istilahnya Batu tulis. Batu tulis itu ya yang di sungai besar banget. Nah ini adalah kekayaan yang harus kita pelihara, kita kawal, sehingga memang kita awali Kamal ini sebagai kampung purba. Kampung purba di mana peradaban yang pernah ada, dan kita akan kembangkan bersama dengan Pok Darwis. Jadi memang harus Pok Darwis yang mengembangkan. Dinas pariwisata nggak bisa apa-apa mas tanpa Pok Darwis. Jadi kita optimalkan Pok Darwis ini untuk apa? Mereka biar hidup bersama masyarakat. Dan tidak boleh ada perubahan-perubahan, istilahnya perubahan misalnya mau di tembok-tembok batunya itu tidak. Di sini batu-batu ini sering juga masih digunakan ompak. Ompak itu untuk nyonggo tagak itu ya. Untuk kandang, kadang untuk rumah dan sebagainya. Kita harus lestarikan batu. Pemirsa, Megalitikum Kamal yang berupa situs Kelanceng dan juga situs Duplang ini selain cocok menjadi destinasi wisata, juga cocok dan bisa menjadi salah satu penelitian sejarah atau wisata edukasi. Semoga dari Megalitikum Kamal ini yang berupa situs Duplang dan juga situs Kelanceng dapat terpelihara dengan baik, dan bagi Anda para pengunjung atau wisatawan yang berkunjung kemari bisa menjaga apa yang menjadi sejarah kita dan tetap patuhi protokol kesehatan. Prima Irfantari, Mahardika Vicky melaporkan. Demikian tadi pemirsa informasi yang dapat kami hadirkan untuk menemani akhir pekan Anda. Semoga tidak membosankan ya. Dan saatnya kami undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk tetap saksikan Inframe setiap hari Sabtu usai jam tayang tajam hanya di Jember 1 TV. Inframe, informatif, inspiratif.